Selamat datang di Jorong Rejosari. Jorong Rejosari adalah satu jorong di Kecamatan Tiumang yang berada di Kabupaten Darmasraya. Sebelumnya dikenal sebagai daerah yang tidak peduli dengan lingkungan, sehingga berbagai macam masalah muncul di Jorong Rejosari tersebut, mulai dengan adanya banjir, kekeringan, bahkan terjadi gagal panen. Setelah melalui perjuangan yang keras dengan menyatukan berbagai elemen masyarakat di Jorong, mulai dari elemen pemerintah nagari atau desa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi, alim ulama, bahkan sampai ke organisasi KWT, dengan memaksimalkan potensi-potensi lokal yang ada, maka Jorong Rejosari berhasil melakukan perubahan yang lebih baik, menjadi kampung yang maju, mandiri, dan menjadi ikon kampung iklim, yaitu kampung yang bersinergi dengan lingkungan. KWT Rejosari adalah salah satu kelompok wanita tani yang berada di Jorong Rejosari yang punya peranan penting dalam melakukan perubahan menjadi ikon kampung iklim. Berbagai macam kegiatan telah dilakukan dari potensi-potensi lokal yang ada, mulai dari memanfaatkan lokasi depot KWT dan pekarangan rumah mereka yang ada, dan mereka tanami dengan berbagai macam sayuran dan tanaman buah yang awalnya hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tapi dengan berjalannya waktu ternyata semakin berkembang sehingga mereka bisa untuk menjual, bahkan mereka juga memproduksi produk makanan seperti tanaman yang mereka tanam, kacang-kacangan yang mereka tanam sendiri dan diolah menjadi produk keripik tempe, dan terus berkembang. Bahkan semua orang yang melakukan pesta pernikahan di Jorong Rejosari memesan makanan kepada KWT Rejosari. Selain itu, produk makanan tempe ini juga sudah dipasarkan di pasar-pasar yang ada di sekitar desa atau Jorong Rejosari. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata KWT Rejosari bersama kepala jorong dan elemen masyarakat yang ada juga memanfaatkan potensi-potensi lokal lain yang ada di Jorong Rejosari. Karena hampir semua keluarga yang ada di Jorong Rejosari mempunyai ternak, ternyata mereka juga punya inovasi yang bisa memanfaatkan kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Awalnya hanya tanaman mereka sendiri yang mereka pupuk dengan kompos mereka buatan sendiri, kemudian berkembang, bahkan mereka juga bisa menjual ke desa lain. Dan mereka juga memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas, sehingga mereka bisa gunakan untuk kebutuhan memasak, sehingga mereka tidak banyak menggunakan LPG lagi. Selain itu, mereka juga melakukan hal-hal lain yang bisa mengatasi berbagai macam masalah dan bencana di lingkungan mereka, dengan membuat lubang biofori di masing-masing rumah mereka, sehingga rumah mereka sudah tidak ada lagi tergenang air. Kemudian mereka juga membuat sumur resapan, bak penampung air, dan juga pengolahan air bersih yang kita kenal dengan sekarang, yaitu Pasimnas. Selain itu, mereka juga membuat kolam ikan di pekarangan mereka, sehingga mereka bisa mengkonsumsi ikannya sendiri tanpa membeli, sehingga mengurangi pengeluaran mereka. Mereka juga berkebun dengan membuat rorak di kebun mereka. Selain irigasi, juga ada embung yang bisa mengairi sawah mereka, sehingga sudah tidak ada lagi kekurang air di sawah mereka. Selain itu, embung ini juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi bagi mereka. Untuk menghindari adanya gagalnya panen, mereka juga mempunyai solar cell, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengusir hama padi yang berada di sawah-sawah mereka. Dan banyak lagi potensi-potensi lokal lain yang mereka lakukan. Dalam pengelolaan limbah misalnya, mereka punya bank sampah yang bahan bakunya mereka beli dari rumah yang warga yang memang sudah dipilah, sampahnya sudah dipilah, dan mereka memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang yang bisa bermanfaat, sehingga sebagian yang mereka olah dari sampah ada juga mereka jual, dan sampah yang tidak bisa mereka olah maka mereka bawa ke TPA kabupaten. Dengan kemajuan yang sangat pesat, maka berbagai macam bantuan datang kepada mereka, mulai dari bantuan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, misalnya dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Perikanan, bahkan dari perusahaan LSM dan tokoh masyarakat juga memberikan bantuan kepada mereka, baik berupa ilmu, penyuluhan. Peran bidan juga sangat aktif di Jorong Rejosari dengan melakukan penyuluhan tentang berbagai macam penyakit terutama penyakit
penyakit akibat perubahan iklim. Kemudian mereka melakukan 3M dan lain sebagainya. Kemudian ada borong bersama membersihkan selokan dan lingkungan. Dari semua kegiatan yang dilakukan ternyata sangat memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sudah tidak ada lagi terjadi bencana, gagal panen, sehingga manfaat yang paling besar selain itu adalah